balik ya. Tadi nomor 4 belum, malah yang muncul nomor 5. Maaf ya. Sekarang kita bahas nomor 4 ya, soal berikutnya ini. Maaf ini terbolak-balik, tapi yang penting kita bisa latihan. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah skor negatif 2, dan tidak dijawab skornya negatif 1. Jadi menjawab soal kompetisi ini, kalau benar diberi skor 4, salah skornya negatif 2, kalau tidak dijawab negatif 1. Kemudian dari 50 soal yang diberikan, ini siswi yang namanya Aulia dapat menjawab 42 soal. Jika skor yang diperoleh Aulia adalah 112, maka banyaknya soal yang dijawab benar ada titik-titik. Nah, di sini ada hubungannya dengan sistem persamaan linier ya nantinya ya. Ada persamaan linier. Di sini kita tampilkan 2 persamaan. Ya. Nah, kita siapnya. Jadi kita misalkan dulu B yaitu banyak soal yang dijawab benar, dan S banyak soal yang dijawab salah, sehingga diperoleh 2 persamaan, yaitu yang pertama, banyaknya soal benar kali skornya yaitu 4 dikurangi banyak jawaban salah kali skornya yaitu negatif 2, kemudian dikurangi negatif 8. Mengapa kok dikurangi negatif 8? Karena yang dijawab hanya 42 soal, berarti ada 8 soal yang tidak dijawab karena tidak cukup waktunya mungkin ya. Karena tidak cukup waktunya, maka ada 8 soal yang tidak dijawab, maka di sini ada pengurangan soal, pengurangan skor, yaitu 8 kali 1, berarti dikurangi 8 gitu. Jadi skor 112 ini adalah dari banyaknya jawaban benar kali 4 dikurangi banyak jawaban soal yang salah. Jawaban salah itu dikali negatif 2, yang ditambah negatif 1 kali banyak soal yang tidak dikerjakan. Karena yang tidak dikerjakan ada 8, berarti 8 kali negatif 1 atau negatif 8. Ini sama dengan 112. Maka ini persamaan pertamanya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah 42 soal ini adalah jumlah dari jawaban benar dan jawaban salah ya. Yang dikerjakan hanya 42 soal ini terdiri dari jawaban benar dan jawaban salah. Dari 2 persamaan ini kita bisa menjawab berapa B, berapa S. Atau 4B min 2S sama dengan ini, negatif 8-nya ke kanan jadi plus. Atau sekarang 4B min 2S sama dengan 120 jumlah dari 112 dan 8. B plus S nya tetap. Atau nah ini semuanya dibagi 2. 4B dibagi 2, 2B negatif 2S bagi 2, negatif S. 120 bagi 2, 60. Sederhana ya. Kemudian persamaan yang kedua tetap B plus S nya 42. Kalau kita jumlah hasilnya berapa? Nah, ini 2B tambah B, hasilnya adalah 3B. Negatif S tambah S kan 0, 0-nya tidak usah ditulis. 60 ditambah 40 adalah 102. Nah, sekarang 3B sama dengan 102. B-nya berarti 102 dibagi 3. Nah, maka banyak soal yang dijawab benar adalah 102 dibagi 3, ketemu 34 soal. Nah, baiklah seperti itu. Maka mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi maaf sekali lagi, ini tadi nomornya bejat-bejat. Tidak masalah, saya sudah berusaha untuk mengurutkan, tapi kok ini jadinya seperti ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini nomor 5 lagi. Tanggal 17 Agustus adalah hari Sabtu. Tanggal 17 Agustus adalah hari Sabtu.
200 hari yang akan datang adalah hari titik-titik. Ini juga kemungkinannya kecil untuk muncul pada soal ujian para siswa. Kemungkinannya kecil karena ini tipenya seperti soal tadi yang jumlah pecahan setengah sampai 99/100 tadi. Ini soal lomba ya. Tapi tidak ada salahnya kita bahas. Tanggal 17 Agustus adalah hari Sabtu. 200 hari yang akan datang hari apa? Ini biasanya kalau yang belum pernah mengerjakan soal ini akan kesulitan. Baiklah kita bahas. 1 minggu atau 1 pekan itu ada 7 hari. Kalau 200 hari dibagi 7 maka hasilnya adalah 28 sisa 4, berarti 200 hari itu terdiri dari 28 minggu lebih 4 hari. Berarti 200 hari sama dengan 28 minggu 4 hari, dan 4 hari setelah hari Sabtu adalah hari Rabu. Jadi di sini mudah sekali ya. 200 hari ini kalau kita bagi 7 itu sama dengan 28 sisanya 4. Nah, karena dari sisa ini kita bisa menemukan hari apa yang ditanyakan. Nah, karena 200 hari sama dengan 28 minggu 4 hari, maka kita hitung saja 4 hari apa mulai dari hari Sabtu. Nah, kita perhatikan ya, mulai dari Sabtu. Jadi 4 hari setelah hari Sabtu dari apa? Coba kita hitung. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Baik ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Jadi jawabannya adalah hari Rabu. Soal berikutnya di sini menentukan FPB dan KPK. FPB dan KPK. Nah, ini sering muncul soal. Dalam suatu kelompok terdapat 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Jika dibentuk kelompok maksimum dan anggota juga maksimum, maka banyak kelompok maksimal adalah yang terbentuk adalah titik-titik. Ini FPB ya. Jawabannya adalah FPB dari 18 dan 12 adalah berapa? FPB 18 dan 12 yaitu 6. Artinya pembagi terbesar. Pembagi terbesar dari 18 dan 12 ini adalah 6. Yang bisa membagi 18 juga bisa membagi 12. Ini adalah 6. Maka banyak kelompoknya 6 kelompok. Itu jawabannya 6 kelompok. Jawabannya yang B. Saya teruskan ke persoalan berikutnya. Jadi benjat-benjat ya, maaf ya. Dalam sebuah kantong plastik terdapat 80 kelereng berwarna merah dan 70 kelereng berwarna putih. Kelereng-kelereng itu diletakkan dalam beberapa toples kecil dengan isi yang sama untuk seluruh toples, yaitu kelereng warna tidak dicampur. Jika isi toples terbanyak, maka banyak toples yang diperlukan adalah titik-titik. Dalam sebuah kantong plastik terdapat 80 kelereng berwarna merah, 70 kelereng berwarna putih. Kelereng-kelereng itu diletakkan dalam beberapa toples kecil dengan isi yang sama untuk seluruh toples, yaitu kelereng warna tidak dicampur. Jika isi toples terbanyak, maka banyak toples yang diperlukan adalah titik-titik. Ini persoalannya KPK atau FPB? Ya benar, ini persoalannya adalah tentang FPB ya, tentang FPB. Jawabnya adalah FPB dari 80 dan 70 adalah 10 ya. Jadi 80 dan 70 mempunyai pembagi terbesar yaitu 10. Maka jika kelereng diisikan ke dalam toples dengan isi masing-masing 10 kelereng, maka kelereng merah butuh 8 toples karena jumlahnya 80. Kelereng putih butuh 7 toples. Berarti banyak toples yang dibutuhkan adalah 8 tambah 7 sampai 15 toples. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab nanti ketemu soal seperti itu. Ini tentang KPK atau FPB. Anak-anak sudah bisa menjawab. Ini adalah tentang FPB. FPB singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Ya.
Kalau pembahas ini sering mengatakan yang mudah bahasa siswanya adalah pembagi terbesar gabungan itu. Pembagi persekutuan terbesar. Lanjut. Nomor berikutnya. Ini ada soal lampu biru menyala setiap 4 menit dan lampu hijau menyala setiap 7 menit. Jika kedua lampu menyala bersama pertama kali pada pukul 10, maka kedua lampu akan menyala bersama lagi untuk keempat kalinya pada pukul titik-titik. Nah, jadi ini FPB atau KPK ya. Lampu biru menyala setiap 4 menit, lampu hijau menyala setiap 7 menit. Jika kedua lampu menyala bersama pertama kali pada pukul 10, maka dua lampu akan menyala bersama lagi untuk kesempatan kalinya pada pukul titik-titik. Jawabnya adalah di KPK, tentang KPK ya. KPK 4 dan 7 adalah 28. Maka setiap 28 menit kedua lampu akan menyala bersama. Menyala bersama. Tapi persoalannya adalah pertama kali menyala bersama jam 10. Berarti berikutnya adalah 20 menit setelah jam 10 ya. Coba perhatikan ini bagiannya. Untuk pertama kali menyala jam 10 menyala bersama-sama. Berarti yang kedua kan 20 menit kemudian. Berarti jam 10 28 menit. Yang ketiga 28 menit setelah jam 10.28, yaitu jam 10.56 menit. Ini yang ketiga. Dan yang ditanyakan yang keempat, tambah 28 lagi di sini. Jadi jam 11.24. Kedua lampu akan menyala bersama keempat kalinya setelah 3 kali 28 ya. Berapa kali? 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 kali 28 menit atau setelah 84 menit. 84 menit jadi jam 10. 84 menit itu kan 1 jam lebih 24 menit. 1 jam lebih 24 dari jam 10 berarti kan jam 11. Jam 11 lebih 24 menit ya. Jadi 84 menit sampai dengan 1 jam 24 menit ya. Jadi 84 menit atau 1 jam 24 menit dari jam 10 berarti jam 11.24 menit ini jawabannya. Nah, ini tentang KPK. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat ya. Ini kita rileks saja, tidak usah sepaneng, yang penting kita bermain-main dengan belajar matematika. Berikutnya yang keempat ini, Akbar belajar berenang setiap 4 hari sekali dan Agus belajar berenang setiap 6 hari sekali di tempat yang sama. Jika mereka belajar berenang bersama pertama kali hari Sabtu, maka mereka akan belajar berenang lagi bersama untuk ketiga kalinya pada hari titik-titik. Ya, ini tidak jauh berbeda dengan soal yang baru saja selesai kita bahas ya. Ini juga tentang KPK. KPK dari 4 dan KPK dari 4 adalah, maksudnya ini kelipatan ya, ini maaf ya. Ini kelipatan dari 4, bukan KPK tapi kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Ini bukan KPK ya, tapi kelipatan dari 4, 8, 12. KPK dari 4 salah, yang benar adalah kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan 28 dan seterusnya. Nah, ini KPK dari 6 ini bukan itu. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30. Maka kelipatan persekutuan ya. Sekarang KPK dari 4 dan 6 ini benar kalimatnya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12, ini yang saya kurung. Ini KPK. Sebetulnya ini tidak salah ya, tidak salah. KPK dari 1 angka ya itu. KPK dari 4 ini ya KPK kelipatan 4 itu sendiri.
tapi supaya anak-anak tidak lu KPK hanya satu angka itu sebenarnya tidak salah kalimatnya ya, tapi ini tidak lazim kelipatan itu saja, kelipatan dari 4 ya, mau 1 kok ada sekutunya kan tidak ada, berarti tidak bersekutu. Kelipatan 4 adalah 4, 8 dan seterusnya, kelipatan 6 adalah 6, 12 dan seterusnya. Nah ini yang terkecil gabungan yang sama, yang terkecil kan 12, ini dikatakan KPK dari 4 dan 6. Akbar dan Agus akan berenang bersama untuk ketiga kalinya setelah 3-1 atau 2 kali 24 hari. Jadi ini maaf ini 2 kali 12 hari ya, 2 kali 12 hari, maaf ini. Jadi ini ada kekeliruan. Akbar dan Agus akan berenang bersama untuk ketiga kalinya setelah 3 kurang 1 kali 12 hari ya. Atau 3 kurang 1 kan 2. Nah ini 24 ini keliru, ini yang betul adalah 12, 2 kali 12 ya, atau setelah 24 hari. Jadi ini yang betul adalah 12, maaf nanti saya betulkan atau anak-anak bisa betulkan sendiri. Ini 24, ini coret-coret, ini 12 ya, setelah 24 hari, karena yang 2 kalinya. 1 minggu 7 hari, 1 minggu sampai 7 hari dan 24 hari dibagi 7 sampai dengan 3 hari, sisa 3 hari. Maka Akbar dan Agus akan berenang bersama lagi 3 hari setelah hari Sabtu. Nah, setelah 24 hari daripada kita menghitung manual ya, 24 hari dari hari Sabtu ya, maksudnya 24 hari berikutnya setelah hari Sabtu ya, 24 hari setelah hari Sabtu itu hari apa? Kalau dihitung manual itu agak sulit ya, tapi yang mudah adalah 24 dibagi 7 dapatnya 3, sisanya berapa? Sisanya 3. Berarti jawaban yang dimaksud adalah 3 hari setelah hari Sabtu, 3 hari setelah hari Sabtu, berarti Senin, Selasa, Ahad, Senin, Selasa ya. Jadi jawabannya adalah Selasa. Minggu, Senin, Selasa, jadi jawabannya adalah Selasa, 3 hari setelah hari Sabtu. Sampai di sini saja dulu pembahasan kita tentang matematika atau khususnya soal-soal latihan tadi. Mohon maaf sekali lagi pada penulisan, banyak sekali penulisan yang keliru, namun secara lisan sudah saya klarifikasi, sudah saya betulkan. Nah, ya kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa membantu para siswa dalam belajar matematika. Jangan lupa sebelum kita berpisah, saya ingatkan untuk subscribe, like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi